Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Madam Web yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang Cassandra Webb yang ditakdirkan menjadi seorang paranormal laba-laba yang dikenal dengan nama Madam Web yang memiliki kemampuan melihat masa depan. Madam Web ini memiliki misi untuk menyelamatkan ketiga Spider-Woman yang akan dibunuh oleh manusia laba-laba super yang sangat jahat. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di hutan Amazon tahun 1973, diperlihatkan seorang ilmuwan yang sedang hamil bernama Constance Webb sedang mencari laba-laba super. Dalam pencariannya itu, Constance ditemani rekannya yang bernama Ezekiel Sims. Sementara laba-laba yang dicari mampu memberikan kekuatan super bagi mereka yang terkena gigitannya, seperti mitos suku Las Arañas, merupakan manusia laba-laba yang memiliki kemampuan berlari di atas pohon dan memiliki sentuhan beracun. Constance ingin menggunakan laba-laba tersebut untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Tiba-tiba saja perut Constance bereaksi. Sims lalu menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Constance tetap ingin melanjutkan pencariannya. Sementara itu, Sims kembali ke base camp. Dirinya memotret catatan penelitian Constance. Tak lama kemudian, Constance kembali ke camp dan berhasil menemukan laba-laba itu. Saat menunjukkan laba-laba itu, tiba-tiba saja Sims menembaki para kru. Dirinya meminta laba-laba itu untuk kepentingan pribadinya, namun Constance menolaknya. Akhirnya Sims pun merebut laba-laba itu dan menembak Constance yang sedang hamil. Sims pun lalu pergi meninggalkannya. Sementara itu, Constance yang sedang sekarat tiba-tiba diselamatkan oleh suku Las Arañas yang membawa Constance ke tempat persembunyiannya. Di sana, Las Arañas membiarkan laba-laba super menggigit Constance yang gunanya untuk membantu Constance melakukan persalinan, dan akhirnya anak Constance pun lahir. Kepala suku itu berpesan bahwa perjalanan anak ini tidaklah mudah, namun anak ini sangat tangguh. Ia akan kembali ke sini untuk mencari jawaban, dan kepala suku pun akan menunggunya sampai kapanpun. Scene beralih di tahun 2003 di kota New York. Anak Constance kini telah tumbuh dewasa. Dirinya bernama Cassandra Webb alias Casey yang bekerja sebagai paramedik bersama rekannya yang bernama Ben Parker. Saat buru-buru ke rumah sakit, di jalan Casey hampir saja menabrak anak SMA yang bermain skateboard. Setelah berhasil membawa pasien ke rumah sakit, Casey dan Ben mendapat ucapan terima kasih dari keluarga pasien, yang mana Casey diberikan lukisan dari sang anak karena sudah menyelamatkan ibunya. Setelah itu, suster mengantar mereka menuju ke kamar pasien. Namun salah satu anaknya tidak ikut karena ia hanyalah anak tiri. See you guys back at your apartment. Di ruang istirahat, Ben memberi undangan Casey untuk datang ke acara keluarga. Tak hanya itu, Ben juga curhat jika ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita. Setelah itu, mereka bercanda dengan fortune cookies yang mengatakan jika Casey tidak mempunyai masa depan. Means? What? Setelah itu, Casey pulang ke apartemennya. Saat memasuki apartemen, ia melihat ada pak tua yang sedang menagih uang sewa kepada seorang gadis. Gadis tersebut lalu menatap Casey. Saat di kamar, Casey membuatkan susu kepada kucing kesayangannya. Ia lalu membuka lukisan pemberian anak tadi. Setelah itu, Casey menyimpannya di koper milik ibunya. Casey merasa sedih karena ia harus hidup sendirian karena sang ibu terlalu terobsesi dengan laba-laba langka itu yang membuatnya tewas. Keesokan paginya, Casey kembali melakukan pekerjaannya. Di jembatan telah terjadi kecelakaan yang membuat salah satu mobil terbalik. Casey dan Ben bergegas menyelamatkan korban yang terjebak di mobil. Setelah berhasil menyelamatkan pria tersebut, mobil itu lalu terjun ke sungai, sementara Casey terjebak di dalamnya. Casey lalu tersadar, namun dirinya saat ini berada di dalam bawah sadarnya. Terlihat seperti jaring laba-laba yang melilingi Casey. Di sana ia mampu melihat dan mendengar kejadian yang akan datang. Lalu terdengar suara pria yang menjelaskan bahwa Casey lah yang mampu merubah masa depan. Setelah itu, Casey pun kembali sadar setelah Ben berhasil menyelamatkannya. Welcome back to the land of... Ben lalu memeriksa kondisi Casey. Ben menyarankan untuk dirawat di rumah sakit.
namun Casey menolaknya. Tak lama kemudian, kadar oksigen Casey meningkat hingga 89%. Setelah itu, Casey mengalami kejadian yang aneh, yang mana Ben kembali memeriksa kondisinya. Casey yang bingung mengatakan jika ia baik-baik saja dan kadar oksigennya adalah 89%. Ben yang mendengar hal itu tentu saja bingung. Bagaimana Casey bisa tahu? Casey lalu izin untuk kembali pulang. Di sisi lain, diperlihatkan Sims yang kini sangat bugar dan kaya raya sedang menonton opera. Tepat di sebelahnya ada tante-tante cantik yang merupakan agen Badan Keamanan Nasional. Sims selalu menggoda wanita tersebut, lalu membawanya ke apartemennya. Di sana diperlihatkan laba-laba super yang masih hidup dan dirawat Sims dengan baik. Setelah itu, Sims dan agen tersebut saling bercumbu. Setelah bersetubuh, Sims pun tertidur. Ia lalu bermimpi jika di masa depan ia akan dibunuh oleh 3 Spider-Woman. Look, my spider. Sims selalu terbangun dan menjelaskan bahwa ini bukanlah mimpi, melainkan sebuah kutukan. Dirinya sangat tersiksa karena setiap hari harus mengalami hal ini. Sims berniat akan membunuh ketiga wanita itu. Dirinya membutuhkan teknologi milik Badan Keamanan Nasional yang mampu mengenali wajah seseorang. Sims selalu meracuni agen tersebut dan meminta password Badan Keamanan Nasional. Q9. Believe me. I'm serious. Sementara itu, Casey menghadiri undangan acara keluarga Parker. Dirinya lalu disambut oleh rekan kerjanya yaitu O'Neil dan Ben, yang mana mereka bertiga langsung bercanda soal Casey yang mati suri setelah kejebur ke sungai. Lalu istri O'Neil menyuruh Casey masuk ke dalam. Di dalam, Casey berkenalan dengan adik ipar Ben yang bernama Mary, yang tengah mengandung buah hatinya yaitu Peter Parker. Ia bercerita jika suaminya yaitu Richard Parker saat ini sedang berada di Mumbai. Mary lalu mengajak Casey untuk bermain game. Di tengah-tengah game tersebut, Casey lagi-lagi mengalami deja vu, yang mana dirinya membuat game tersebut menjadi canggung. Casey lalu pergi setelah mendapat laporan telah terjadi kebakaran. Di tengah-tengah tugasnya, Casey lagi-lagi mengalami kejadian aneh, yang mana dirinya melihat masa depan O'Neil yang tewas akibat kecelakaan. Casey berusaha menghentikan O'Neil yang hendak pergi menggunakan ambulan dan menjelaskan jika ia memiliki firasat buruk tentangnya. Namun O'Neil tak peduli pada apa yang dikatakan Casey. Dan benar saja, O'Neil tertabrak truk dan O'Neil pun tewas di hadapannya. Come back. Sementara itu, Sims berhasil mendapatkan teknologi Badan Keamanan Nasional atau NSA. Anak buah Sims telah mendapatkan ketiga wajah Spider-Woman. Saat ini mereka masih remaja dan belum memiliki kekuatan. Sims menyuruh anak buahnya untuk mencari ketiga gadis tersebut karena tak ingin apa yang dimilikinya terbuang sia-sia. Find them. Double vision, no discoloration. Setelah akhir-akhir ini mengalami hal yang aneh, Casey memeriksakan kesehatannya. Dokter menjelaskan jika kondisi Casey baik-baik saja. Casey memberitahu jika dirinya mampu melihat masa depan. Namun sang dokter mengatakan jika hasil CT scan dan MRI Casey normal. Dokter menyarankan Casey untuk istirahat dan menonton film lawas. Everything will be back to normal before you know it. Di apartemen, Casey mengikuti saran dokter menonton film lawas. Tak lama kemudian, ada telepon masuk dari Ben, yang mana Ben mengajak Casey mendatangi pemakaman O'Neil. Namun Casey saat ini sedang trauma setelah melihat apa yang menimpa O'Neil kemarin. Casey lalu mematikan TV-nya karena tak mengobati traumanya. Setelah itu, Casey kembali mendapati penglihatan masa depannya, yang mana ia melihat burung mati menabrak jendela tepat setelah popcorn matang. Lalu Casey kembali ke penglihatan yang sekarang. Terdengar popcorn yang dipanggangnya sudah matang. Casey memutuskan tidak mengambilnya dan membuka jendelanya. Burung itu masuk ke kamarnya dan anehnya, burung itu terhindar dari kematian. Casey lalu menuju stasiun untuk pergi ke suatu tempat. Di waktu bersamaan, anak buah Sims telah melacak ketika Spider-Woman ini sedang berada di stasiun. Tanpa disengaja, mereka bertiga akan menaiki kereta yang sama. Di dalam kereta, Casey kembali melihat masa depan, yang mana ia melihat masa depan gadis baju kuning dibunuh oleh Sims. Di penglihatan yang kedua, Casey melihat gadis kacamata juga dibunuh oleh Sims.
Dan yang terakhir, Casey melihat gadis berambut keriting itu juga tewas dibunuh oleh Sims. Casey yang sudah depresi memutuskan untuk pergi, namun dirinya benar-benar melihat Sims berada di kereta. Seketika saja Casey memaksa ketiga gadis itu untuk pergi dari sana. Get up! Hey, give me that back! Casey lalu melihat masa depannya akan ditangkap polisi. Setelah itu, Casey menjelaskan bahwa mereka bertiga akan dibunuh oleh Sims. That's your emergency. Mereka berempat pun segera pergi dari kejaran Sims. Sims lalu mengajar petugas yang ada di sana. Mereka berempat pun berhasil lolos dan mencuri taksi. Saat di dalam, mereka bertiga merasa heran dengan pria yang mengejarnya tadi. Casey yang sedang pusing menyuruh mereka untuk diam. Setelah itu, Casey berkenalan dengan mereka bertiga. Mereka bernama Julia, Anya, dan Matty. Di radio memberitakan telah terjadi penyerangan di Terminal Grand Central dan penculikan 3 gadis yang dilakukan oleh Casey. Mendengar hal itu, Casey memutuskan untuk mencari tempat persembunyian. Okay, we're just gonna lay low for. Get away. It's like they knew I... Sementara itu, Sims yang gagal mendapatkan ketiga gadis itu memarahi anak buahnya. Bagaimana mereka bertiga tahu jika akan dibunuh? Right in the city. All I have is gun. Di sisi lain, Casey membawa ketiga gadis ini ke hutan. Mereka bertiga bertanya mengapa pria bertopeng itu ingin membunuhnya. Casey pun juga tidak tahu. I don't know. Lalu mereka menyadari jika mereka ini mengenal Casey, yang mana Julia adalah anak tiri pasiennya, Anya gadis yang di apartemennya, sementara Matty siswi SMA yang memberikan jari tengahnya. Casey menjelaskan bahwa dirinya memiliki kemampuan melihat masa depan yang tak bisa ia kontrol. Lalu Casey teringat sesuatu setelah Julia mengatakan manusia laba-laba. Casey lalu izin pergi beberapa saat untuk mencari jawaban atas semua ini. Like a Girl Scout girl. Setibanya di apartemen, Casey membuka catatan milik ibunya. Lalu dirinya menemukan fakta suku Las Arañas yang memiliki kekuatan dari racun laba-laba yang membuat mereka cepat dan kuat, serta mampu mendaki seperti laba-laba. Hal tersebut memiliki ciri-ciri seperti Sims. Las Arañas juga memiliki kemampuan indera keenam yang bisa melihat masa depan. Setelah itu, ada foto ibunya bersama Sims, yang mana Casey baru sadar jika Sims adalah rekan ibunya. You ate it all. Di hutan, mereka bertiga kehabisan bekal. Matty lalu mengajak Julia dan Anya pergi ke restoran. It's down here. Don't make eye. Setibanya di restoran, mereka bertiga langsung memesan makanan. Saat enak-enak makan, Julia salah tingkah karena diperhatikan oleh cowok-cowok di sana. Di waktu bersamaan, ada Pak Tua yang memperhatikan mereka bertiga, mengetahui jika mereka adalah korban penculikan. Lalu Pak Tua itu melaporkan ini kepada polisi. Di saat itulah anak buah Sims menyadap telepon Pak Tua tersebut. Dirinya lalu mengabarkan ini kepada Sims. Anak buahnya lalu memberikan lokasi mereka. Sims pun bergegas ke sana. Girls. Di sisi lain, Casey yang sudah kembali lagi ke hutan mendapati gadis-gadis ini sudah tidak ada. Casey lalu melihat ada jejak kaki mengarah ke jalanan. Casey lalu mengikuti jejak kaki tersebut. Setibanya di jalanan, Casey melihat mereka bertiga sedang asik berjoget di restoran. Casey yang kesal lalu mendatangi mereka dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Tiba-tiba saja Sims datang dengan setelan Spider-Man-nya dan langsung menghabisi mereka semua. Beruntung itu hanya penglihatan Casey di masa depan. Casey yang tahu jika dia mampu merubah takdir seseorang, segera cepat-cepat menyelamatkan ketiga gadis itu. Sementara itu di restoran, Sims telah datang, membuat gadis-gadis itu ketakutan. Untung saja Casey datang tepat waktu. Saat kabur, Sims memegang tangan Casey yang menyebarkan racun ke tubuhnya. Akhirnya mereka pun berhasil lolos. Di mobil Casey marah besar karena mereka sebenarnya tadi sudah mati. Untungnya Casey mengetahui itu. Mereka bertiga pun minta maaf dan menyesali semua ini. Lalu terlihat Casey sedang kesakitan. I'm
running checks now. Sementara itu, Sims kebingungan bagaimana mereka lagi-lagi bisa lolos. Anak buah Sim menjelaskan jika Casey merupakan anak Constant Webb. Sontak saja Sim pun langsung kaget. Not possible. Casey lalu membawa gadis-gadis itu ke penginapan. Casey yang sudah kesal berniat memulangkan mereka. Lantas mereka menjelaskan jika orang tuanya bermasalah dan kini mereka hidup sendirian. Julia memohon agar Casey menolongnya. Di saat mereka tertidur pulas, Casey mencoba kembali ke restoran tadi. Di sana dirinya berkomunikasi dengan Sims melalui pikiran bawah sadarnya. Casey bertanya mengapa Sims ingin membunuh gadis-gadis itu. Sims menjelaskan bahwa di masa depan ketiga gadis itu memiliki kekuatan laba-laba yang akan membunuhnya. Sims tak ingin apa yang sudah dimilikinya harus lenyap begitu saja. Sims meminta Casey untuk tidak menghalangi jalannya. Casey lalu terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Keesokan paginya, Casey memberitahu mereka bahwa Sim ini memiliki racun, mengakibatkan denyut jantung berhenti. Casey lalu mengajari mereka caranya melakukan CR. And then you pump. And you wanna go there, then you need somebody to take over. Setelah itu, Casey juga menunjukkan foto ibunya bersama Sims. Ia menjelaskan isi catatan ibunya, bahwa terdapat suku yang memiliki kekuatan super seperti laba-laba dan sangat mirip dengan kekuatan Sims. Casey berencana mendatangi lokasi tersebut yang berada di hutan Amazon. You have to go to Peru. Wanna leave them, but he's out there looking. Casey lalu meminta bantuan Ben untuk membawa ketiga gadis ini ke rumahnya, sementara dirinya akan pergi ke Peru. Akhirnya Casey telah sampai di Peru. Ia lalu mengelilingi hutan Amazon. Di sana ia disambut oleh kepala suku Las Arañas yang sudah lama menunggunya. Kepala suku lalu menjelaskan pada Casey bahwa ibunya telah dikhianati oleh Sims saat mencari laba-laba langka, dan Sims pun dikutuk atas perbuatannya itu. Kepala suku itu membawa Casey ke kolam di mana tempat Casey lahir dan tempat ibunya juga meninggal. Casey lalu melihat kejadian ibunya saat dibunuh oleh Sims. You're making the wrong decision. Di sanalah Casey menemukan jawaban mengapa ibunya mempertaruhkan nyawa Casey. Saat Casey masih di kandungan, ia mengidap penyakit langka. Constant percaya bahwa ada laba-laba langka yang mampu mengobati penyakit Casey ini, dan Constant memutuskan mencari laba-laba itu. Casey lalu meminta maaf karena selama ini sudah seuzon pada sang ibu. Casey lalu kembali sadar. Ia mengatakan sangat mustahil bisa mengalahkan Sims karena dirinya saja tak memiliki kekuatan super. Namun kepala suku itu meyakinkan Casey bahwa kekuatan pikirannya memiliki potensi yang tak terbatas. Di apartemennya, Sims benar-benar frustasi karena semakin hari kematiannya semakin dekat dan dirinya masih belum tahu lokasi gadis-gadis itu berada. Sims mengancam anak buahnya untuk segera menemukan mereka. Okay, it's still pretty quiet out there. Sementara itu, Ben membawa ketiga gadis ini ke rumahnya bersama dengan Mary. Tak lama kemudian, Mary memberitahu jika perutnya sudah ingin lahiran. Ben segera menelpon ambulan. Karena sudah tidak tahan, Ben langsung membawa Mary ke rumah sakit, dibantu dengan Julia, Anya, dan Matty. Saat di jalan, wajah Matty terekam CCTV. Hal tersebut membuat anak buah Sims mampu melacak keberadaannya. Track the route. Di waktu bersamaan, Casey sudah kembali, langsung menuju rumah Ben. Tapi di sana dirinya tak melihat ada orang di dalam. Casey lalu melihat gambaran kalau mereka akan dibunuh saat di perjalanan ke rumah sakit. Casey lalu cepat-cepat pergi menyelamatkan mereka dengan mencuri mobil ambulans. Sementara itu, Sims sudah standby menunggu gadis-gadis itu lewat dan melompat ke atas mobil Ben. Untungnya Casey tiba tepat waktu. Setelah itu, Casey menyuruh ketiga gadis itu masuk ke ambulan dan meminta Ben untuk membawa Mary pergi jauh. I think we lost him. Di belakang terlihat Sims masih mengejarnya. Casey lalu menyuruh Anya untuk mengaktifkan alat denyut jantung. Now! Get down! Casey kembali mendapat gambaran di masa depan. Dirinya lalu menelpon bantuan helikopter. Casey pun mengajak mereka masuk ke dalam gudang petasan. Saat di dalam, Casey dan ketiga gadis itu bekerja sama untuk meledakkan petasan yang ada di dalam, karena Sims sebentar lagi akan datang.
Casey dan gadis-gadis ini segera menuju rooftop untuk menaiki helikopter. Anya, stop! Maddie! Go to the ladder! Let's go! Use the ladder. Setelah itu, Casey mendengar bisikan agar dirinya menggunakan jaringnya. Hey! Wait, girl! Sims lalu menghancurkan helikopternya. Dirinya langsung menyerang Casey dan ketiga gadis itu. Disinilah Casey menggunakan kekuatan jaringnya untuk menyelamatkan Julia, Anya, dan Matty. Come on! You're gonna be okay. Anya! Casey lalu menggunakan penglihatan masa depannya untuk mengalahkan Sims. Casey lalu terjatuh ke dalam sungai. Tak lama kemudian ada kembang api yang mengenai matanya. Julia datang menolong Casey. Mereka bertiga lalu melakukan CR untuk menyelamatkan nyawanya. Keep going. That's okay. Di rumah sakit, Mary berhasil melahirkan anaknya. Sementara Casey juga berhasil selamat. Akan tetapi dirinya harus mengalami kebutaan. Namun ketiga gadis itu berjanji untuk menjaga satu sama lain. Di akhir cerita, mereka kini tinggal bersama di apartemen. Casey yang buta dan lumpuh memiliki penampilan yang keren dan malah menjadi lebih baik. Casey mendapat gambaran di masa depan jika mereka bertiga akan memerangi kejahatan. Di saat itu juga, Casey berpesan, apapun yang menanti di masa depan, kami akan siap. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Madame Web yang rilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.